Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kegiatan bisnis. Pada dasarnya, aktivitas bisnis dapat dikelompokkan dalam 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas produksi, aktivitas distribusi, dan aktivitas konsumsi. Yang pertama, aktivitas produksi. Setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, itu yang dinamakan aktivitas produksi. Perusahaan dapat memilih 3 alternatif jenis produk barang atau jasa yang akan dihasilkan, yaitu ada produk primer, produk sekunder, atau produk tersier. Apa itu produk primer, sekunder, dan tersier? Produk primer jika dalam proses pembuatan barang tidak mengalami proses perubahan bentuk, masih alami, belum dicampur dengan bahan-bahan lain, misalnya kayu. Disebut produk sekunder jika mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses perubahan bentuk, misalnya kayu menjadi lemari, menjadi meja, menjadi kursi, dan lain sebagainya. Itu produk sekunder. Untuk produk tersier, di luar kedua produk tersebut, tetapi hanya memfasilitasi layanan jasa terhadap kedua produk di atas, yaitu produk primer dan produk tersier, misalnya transportasi, perbankan, hotel, dan sebagainya. Apa itu aktivitas distribusi? Distribusi yaitu aktivitas bisnis yang melakukan pemindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya bisnis di bidang jasa kargo. Yang ketiga, aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Kemampuan tersebut dilihat dari seberapa besar penjualan yang diperoleh perusahaan. Untuk meningkatkan aktivitas konsumsi, maka peran distribusi dan produksi sangat membantu. Jadi ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas produksi, aktivitas distribusi, dan aktivitas konsumsi. Karakteristik sistem bisnis. Yang pertama ada kompleksitas dan keanekaragaman. Misalnya berupa kelompok industri dari berbagai macam sektor. Ada sektor, misalkan ada sektor pertanian, sektor perindustrian, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kan sistem bisnis. Yang kedua, saling ketergantungan. Saling membutuhkan di antara perusahaan. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lain. Hubungan ketergantungan dalam istilah ekonomi disebut sebagai industri hilir dan industri hulu. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan menghasilkan sebuah kayu, itu output bagi perusahaan tersebut. Dan bagi perusahaan furniture, kayu itu merupakan input bagi perusahaannya. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu saling ketergantungan. Yang ketiga, perubahan dan inovasi. Diperlukan oleh bisnis karena menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Alternatifnya, yang pertama mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada itu dikembangkan atau dikembangkan. Nah, yang kedua, menciptakan produk yang betul-betul baru. Nah, di sini dibutuhkan inovasi agar produk yang dihasilkan itu belum pernah ada. Jadi benar-benar baru ada.
Regulasi bisnis. Regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu di mana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu pengertian dari regulasi bisnis. Aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis. Siapa para pelaku bisnis? Ada distributor, ada produk konsumen, dan ada produsen. Jadi, ketiga pelaku bisnis tersebut harus memenuhi aturan atau etika dalam berbisnis. Itu yang namanya regulasi bisnis. Fungsi regulasi bisnis adalah untuk menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi bisnis tersebut bersifat mengikat dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam ruang lingkup bisnis. Jadi fungsi regulasi bisnis adalah menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen serta para distributor dalam batasan-batasan tertentu. Jadi ada aturan-aturan dalam berbisnis yang dinamakan regulasi bisnis tadi. Macam-macam regulasi bisnis. Yang pertama, regulasi bisnis di bidang merek. Merek suatu bisnis adalah suatu penanda agar memudahkan dalam mengingatnya. Dalam merek terdapat unsur huruf, angka, gambar, dan warna. Merek juga menjadi pembeda antara suatu bisnis dengan bisnis yang lain. Misalkan bisnis di bidang kuliner antara masakan khas Bangka. Masakan khas Bangka satu dengan yang lain itu mempunyai merek yang berbeda. Nah, dalam merek ini terdapat unsur huruf, angka, gambar, dan warna. Tidak semuanya harus ada, tetapi biasanya kebanyakan itu ada huruf, ada angka, ada gambar, dan juga ada warna yang menjadi pembeda antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Landasan hukum bidang merek ada Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1993 tentang cara permintaan pendaftaran merek. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas jasa dan barang. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Selain regulasi bisnis di bidang merek, ada juga regulasi bisnis perlindungan konsumen. Regulasi tentang hukum perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang perlindungan konsumen. Adapun perlindungan kepada konsumen yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Apa itu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif? Perlindungan preventif adalah perlindungan kepada konsumen saat akan membeli atau menggunakan barang atau jasa. Nah, sebelum kita membeli atau saat akan kita membeli atau menggunakan barang atau jasa itu kita sudah dilindungi oleh hukum. Hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993. Terus ada perlindungan kuratif, yaitu perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa tertentu. Misalkan kita menggunakan produk kosmetik suatu merek. Terjadi sesuatu terhadap kulit kita, maka kita bisa melakukan perlindungan hukum, namanya perlindungan kuratif.
Asas pelindungan konsumen ada asas keadilan, asas manfaat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Yang ketiga, ada regulasi larangan praktek monopoli bisnis. Praktek monopoli bisnis adalah kegiatan pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis sehingga menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Hal ini akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat dan akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia, para pengusaha wajib memakai asas demokrasi ekonomi. Dengan begitu, maka akan tercipta keseimbangan dan kestabilan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat umum.